Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa muallimina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Ukhwatul iman, keluarga besar Al-Hikmah yang terhormat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan ini, karena kita bisa menikmati bulan yang penuh berkah ini. Betapa tidak, bulan Ramadan ini oleh Allah diprogramkan, kemudian diwajibkan, dan Allah mengumumkan bahwa kewajiban ibadah puasa ini bukan hanya kita, tapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat sebelum kita juga diwajibkan menunaikan ibadah puasa ini. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Allah. Itu sama dengan agar kalian masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu hanya orang yang bertakwa. Maka dalam kesempatan yang baik ini mari kita merenung, bertafakur, mengoreksi atau memikirkan tentang kualitas ketakwaan kita masing-masing. Apakah kita di bulan Ramadan ini betul-betul sudah bisa meningkatkan ketakwaan kita? Atau barangkali tidak sedikit orang yang berpuasa tetapi lebih sebagai kebiasaan beribadah. Dan ini tidak mungkin orang yang seperti itu akan bisa meningkatkan kualitas ketakwaannya. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan setiap hari kita harus bertanya, apakah hari ini ketakwaan saya sudah lebih baik? Bagaimana sholat saya? Bagaimana sodakoh saya? Bagaimana menjaga lidah saya? Bagaimana menjaga hati saya? Berapa banyak saya beristighfar di bulan suci Ramadan ini? Apalagi sebentar lagi kita memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ini luar biasa. Oleh karenanya saya ingin membaca mungkin 1-2 ayat barangkali di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang yang paling sukses, orang yang paling terhormat di sisi Allah, itu bukan orang pangkat, bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan orang pandai, tapi orang yang paling bertakwa. Ada cerita yang menarik, pemirsa sekalian yang saya hormati, ketika Rasulullah SAW membuka kembali kota Mekah, kemudian Ka'bah itu dibersihkan, di Masjidil Haram dibersihkan oleh Rasulullah dan para sahabat dari segala macam bentuk kemusyrikan, karena pada waktu itu ada patung, ada relief, macam-macam dibersihkan. Nah, sesudah itu kemudian Rasulullah SAW ingin mengumandangkan adzan yang pertama kali, dan yang menarik, orang yang diperintahkan untuk pertama kali naik di atas Ka'bah adalah orang yang tadinya dihinakan. Siapa itu? Bilal ibn Rabah, muadzin Rasul radhiyallahu anhu. Bilal, orang Habasyah yang kulitnya hitam, yang terkenal menjadi muadzin Rasul, itu yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Tentu itu perintah Allah, karena Rasulullah itu tidak mengatakan sesuatu kecuali wahyu ilahiyah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mengucapkan apapun kecuali itu adalah wahyu ilahiyah. Itulah ya Bilal. Begitu Rasulullah mengatakan, naik di atas Ka'bah. Lalu Bilal mengumandangkan adzan, dan di sana ada orang-orang musyrikin yang pada waktu itu menjadi tawanan barangkali. Itu mengatakan seperti tidak ada orang lain. Masa gagak hitam itu disuruh naik di atas Ka'bah? Begitu menghinanya mereka kepada orang yang oleh Sayyidina Abu Bakar dimerdekakan dari ancaman siksaan orang-orang musyrikin, tuan-tuannya yang kejam pada waktu itu. Sehingga Sayyidina Umar itu
kalau bertemu dengan Bilal, dia mengatakan, Bilalun sayyiduna a'taqahu sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal itu adalah tuan kami yang dimerdekakan oleh tuan kami Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang hartawan yang memerdekakan Bilal ibnu Rabah. Setelah adzan, kemudian Allah menjawab hinaan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Bagaimana ayatnya? Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei segenap umat manusia, semua makhluk Allah dipanggil yang namanya manusia. Kami ciptakan manusia berkabilah, berbangsa-bangsa, bukan yang tampan menghina yang tidak tampan, bukan yang merasa lebih pangkat menghina yang tidak pangkat, bukan untuk itu, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal, saling menghargai, saling satu sama lain menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Allah yang punya hak sama. Lalu Allah mengumumkan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia, paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian yang saya hormati, kalau kita tidak mampu meningkatkan kualitas takwa kita dengan ibadah puasa ini, itu artinya puasa kita perlu dipertanyakan. Dan di dalam Al-Quran, karena begitu pentingnya takwa itu yang dikatakan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin, al-jannah u'iddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan untuk al-muttaqina faqat, untuk orang-orang yang bertakwa saja. Maka sukses sejati itu hanya dimiliki oleh al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Tidak kurang dari 300 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang ketakwaan. Di antaranya surat Al-Hadid ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Al-Hadid ayat yang ke-28. Hai segenap orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani Al-Quran, mengimani hari kemudian, itu yang dipanggil oleh Allah. Ittaqullah. Bertakwalah. Takut kepada Allah. Perhatikan perintah-perintahnya. Jauhi larangan-larangannya. Itu takwa. Wa aminu bi rasulihi. Tapi ditekankan lagi oleh Allah. Imani Rasulullah SAW. Berusahalah untuk menjadi al-muttaqi. Kemudian berusaha untuk menjadi muttabi'ir Rasul. Pengikut Rasulullah yang baik. Artinya memperhatikan ajaran Rasulullah SAW. Kalau itu yang dikerjakan, apa yang didapat? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Kalian akan mendapat dua jaminan dari Allah, dua macam rahmat. Di antara mufassirin ada yang mengartikan bahwa kiflaini min rahmatihi, rahmatan fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Dua rahmat dinikmati di dunia, itu artinya surga dunia, dan nanti surga yang abadi akan mendapatkannya di akhirat. Sehingga para ulama mengatakan, ala inna fil jannah fil dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Yang tidak mampu memasuki surga dunia nggak bakalan masuk di surga akhirat. Apa maksudnya surga dunia itu? Apakah orang-orang yang punya rumah mewah, punya perlengkapan kekayaan yang serba bagus, punya villa, kemudian punya keluarga yang pandai-pandai, cantik-cantik, apa itu surga dunia?
Sama sekali bukan itu. Surga dunia adalah orang yang bisa menikmati zikrullah. Surga dunia adalah orang yang bisa menikmati solat. Surga dunia adalah orang yang bisa menikmati membaca Al-Quran. Surga dunia adalah orang yang bisa menghargai orang lain. Dan dia tidak menghasut, tidak sombong. Melihat semua makhluk ini adalah makhluk Allah. Dan yang dilihat itu adalah Allah. Dia menghargai semua orang, tidak menghinakan orang. Semuanya dihargai sama. Kemudian dia hidup tentram, disuka oleh manusia, dan itu tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu yang mendapatkan surga dunia, dan mereka itu nantinya akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Ditambah lagi oleh Allah dalam surat Al-Hadid ini, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah, kalian diberi cahaya Rabbani oleh Allah. Itu yang membuat orang bertakwa sukses, karena dibimbing dengan nur ilahi, cahaya Rabbani. Jadi kesulitan orang, apalagi yang punya jabatan, apalagi yang punya kekayaan, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah tidak selalu benar di dalam membuat keputusan. Apalagi para pejabat, kalau salah dalam membuat keputusan itu fatal sekali. Maka kalau pejabat itu tidak bertakwa, terlalu sulit. Cobaannya terlalu sulit karena dia punya pangkat, punya kemampuan, punya uang, punya macam-macam. Dia gampang mendolimi orang, gampang sombong dan seterusnya. Tapi kalau dia bertakwa, dibimbing oleh Allah, tidak salah membuat keputusan, selalu memperhatikan tugasnya dengan baik. Itu kalau orang bertakwa. Maka kalau orang punya ketakwaan, dia pangkat akan baik, dia kaya akan baik, dia tidak pangkat, tidak kaya, tidak pandai atau jenius atau apapun, dengan takwa dia akan tidak salah langkah. Dan akhirnya Allah juga memberikan wa yaghfir lakum, diampuni dosa-dosanya. Sebab tidak mungkin orang masuk surga kotor. Al-Islamu nadhif fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu agama bersih. Saudara-saudaraku sekalian saya hormati, dan tidak masuk surga kecuali orang bersih. Tidak ada manusia bersih kecuali yang diampuni oleh Allah, kecuali yang dimaghfirah oleh Allah. Orang yang bertakwa diberi oleh Allah, yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, diampuni oleh Allah karena sifat Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah sukses sejati, itulah al-muttaqi. Semoga ibadah puasa kali ini benar-benar bisa mengantarkan kita semuanya dan juga keluarga kita untuk termasuk orang-orang al-muttaqun, insyaallah min ahlil jannah. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.